Naik depu. So, naik yang ni sejarahnya. Sejarah lahirnya bela diri di dalam dunia. Nah, berarti ini sangat tua nih sejarah ini. Masa Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi di dalam guci masing-masing yang telah disiapkan manikam masing-masing di dalam kendi itu, ternyata yang lahir anak manusia dalam kendi atau guci yang berisi manikamnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, ternyata di situ Allah memberikan petunjuk bahwa yang berperan melahirkan satu orang anak manusia adalah kaum Adam. Nah, makanya kenapa nasab kita itu dinisbatkan kepada orang tua laki-laki. Di belakang nama kita semuanya nama ayah, nggak ada nama ibu. Memang syarat surga itu di bawah telapak kaki ibu, kan? Rasulullah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti?" "Ibumu." Kemudian, "Ya Rasul, ibumu." Kemudian, "Ya Rasul, ibumu." Kemudian, "Ya Rasul," yang keempat, "Kepada siapa lagi?" "Ayah." Nah, kan? Itu nanti mungkin ada ustadz atau tunggu lain yang bisa menceritakan lebih dalam hal itu. Kita ini ceritanya tentang sejarah silat. Sejarah lahirnya bela diri ke dalam dunia. Jadi setelah di dalam guci Nabiullah Adam ternyata lahir satu orang anak manusia yang akhirnya dikenal dengan Nabi Syed alaihissalam. Jadi dalam kekecewaan mereka, nah, selamat bergabung Ilon Awak Aceh Mandu. Ya, alhamdulillah. Indonesia lah ini campur kita, bahasa Indonesia ada, bahasa Aceh ada kita cerita. Jadi di dalam kekecewaan Hawa ternyata lahir seorang anak manusia di dalam gucinya yang ada manikam Nabiullah Adam. Ternyata terbukti bahwa anak manusia ini memang peran dari ayah. Ya kan? Kemudian dalam kekecewaan Hawa tadi, Hawa berjalan ke sisi kaki bukit, ya, ke lembah di kaki bukit. Di dalam kekecewaan mereka, kemudian dia berjalan tidak tentu arah, tak tahu kemana arah tujuan karena kecewa Hawa. Ini satu sejarah demikian mengatakan. Kemudian di saat Hawa berjalan dengan penuh dengan kekecewaan, rupanya iblis dari jauh sudah memantau kekecewaan Hawa. Kemudian sampailah Hawa ke tempat berdirinya iblis. Iblis sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hawa, "Jangan kecewa, itu perkara kecil bagi saya. Engkau kecewa karena ternyata di dalam guci Adam yang lahir satu orang anak manusia, bukan? Bukan dalam guci yang ada manikamu. Benar. Ini sekarang kamu balik kembali pulang ke rumah, akan lahir satu orang anak manusia lagi di dalam gucimu yang di dalamnya ada manikamu." Nah, itu iblis berkata kepada Hawa, "Benarkah?" "Benar. Pulang segera." Nah, maka Hawa bergerak pulang, balik arah untuk pulang ke rumah. Ternyata benar. Setelah Hawa sampai ke rumah, dilihatnya di dalam guci yang di dalamnya ada manikam Hawa, ternyata lahir satu orang anak manusia lagi. Sama seperti, persis sama, kembar identik, ya, dengan anak yang lahir dalam guci Nabiullah Adam. Ternyata antara anak yang lahir dalam guci Nabiullah Adam dengan guci Hawa terjadi kemiripan yang sangat.
berarti kembar identik. Jadi kemudian hingga Nabiullah Adam sendiri pun menjadi bingung, karena nggak bisa lagi membedakan mana anak yang lahir dengan izin Allah dalam gucinya dengan anak yang lahir dalam guci Hawa, karena kembar identik. Gimana kabar kembar identik? Semuanya sama, nggak bisa kita bedakan. Hingga Nabiullah Adam memperbesar mereka, memelihara mereka, tapi dalam kebingungan, bingung nggak bisa lagi membedakan mana anaknya sendiri, mana anak yang lahir dalam guci guci Hawa. Jadi dalam kebingungan Nabiullah Adam, kedua syid ini ada syid asli, ada syid palsu. Syid palsu berarti itu rekayasanya iblis ya. Kemudian dalam kebingungan semakin hari semakin besar, Nabiullah Adam bermunajat lagi kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku mana anakku yang asli. Ini tidak bisa lagi saya bedakan mana anak asli, mana palsu. Hingga di satu sejarah itu, satu cerita itu, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Adam untuk menyuruh kepada kedua anaknya ini untuk belajar atau berguru tentang nama-nama syurga dan nama-nama neraka. Kan? Jadi 8 syurga, 7 neraka. Kan? 7 tingkat neraka, 8 tingkatan syurga. Ya demikian kan? Kemudian atas perintah Allah kepada Nabiullah Adam, kemudian Nabiullah Adam memanggil kedua anaknya ini untuk berguru, menggure. Ya sudah nan syurga, nan neraka. Hingga geheuilah bandua anu endanya. Ai anu lung mangdua banduanyo. Allah Taala geperintahkan kepada awak kata bandua untuk ya sudah padumboh tingkatan neraka, padumboh tingkatan syurga. Siap ayahanda. Kemudian bandua syid asli dan syid palsunya bergerak untuk ya menggure. Jadi syid asli ia menggure pak tengku malim. Kemudian syid palsu ia menggure pak ayah iblis. Begitu terus syid asli pak gure tengku malim, menan sejarah sabuk sejarah ke pegang. Hingga ditanyanglah li tengku malim atau gurenya apa maksud yang mau dipelajari. Jadi kemudian syid asli mengatakan kepada gurunya, saya ingin mengetahui perintah daripada ayahanda Adam, Nabi Adam, jumlah syurga dan jumlah neraka. Kan? Jadi intinya mau kita cerita syurga itu 8 ya. Yang paling manyang surga Firdaus kan. Tingkatan ke-8 surga Firdaus. Sedangkan jumlah neraka 7. Yang paling tinggi itu, yang paling ganas Jahanam ya, neraka Jahanam. Jadi demikian juga halnya setelah syid asli mendapat pelajaran tentang jumlah syurga dan nama-namanya, jumlah neraka dan nama-namanya. Kemudian syid palsu yang berguru ke iblis juga demikian. Iblis mengatakan juga hal yang sama. Syurga ada 8, yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Kemudian neraka ada 7.
yang paling tinggi itu adalah neraka jahanam. Nah, setelah mereka mendapat pengetahuan tentang jumlah syurga dan jumlah neraka, syed asli dan syed palsu ini pulang kembali kepada Nabiullah Adam. Kemudian mereka ditanya oleh Nabiullah Adam, sudah dapat apa yang telah diperintahkan kepada kalian berdua oleh Allah? Sudah, ya ayahanda. Coba sebutkan. Kemudian mereka berdua, syed asli dan syed palsu, menceritakan sama, sesuai dengan yang dapat dari guru mereka. Syed asli kepada orang salih, orang malim, sedangkan syed palsu ke iblis, ayahnya. Antara syed asli dengan syed palsu sama jawabannya. Jadi kan intinya berarti bertambah bingung ini. Berarti tidak ada titik temu. Mau dibuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Syed asli dan syed palsu. Mana? Ternyata jawabannya sama. Mereka pun semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Kemudian Nabiullah Adam bermunajat lagi kepada Allah untuk ditunjukkan dalil bukti yang kedua kali, mana anaknya yang asli, mana anaknya yang palsu. Yang palsu ini berarti propaganda iblis, ya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak ini, syed asli dan syed palsu, untuk mencari anak kunci pintu surga, ya. Anak kunci pintu-pintu surga itu mana? Anak kan surga itu 8, ya, tingkatannya 8, ya. Surga Firdaus yang paling tinggi. Mana anak kuncinya? Kemudian Nabiullah Adam memerintahkan kepada kedua anaknya ini untuk mencari anak kunci. Anak kunci pintu-pintu surga. Ini perintah Allah. Kemudian Nabiullah Adam memanggil kedua ananda ini untuk mencari anak kunci, ya, pintu-pintu surga ini. Ya, Raden Jawa selamat bergabung. Tengku Darwin Tengku, Muhammad Kamsen, Kasim, Muhammad Kasim, Mando, selamat bergabung. Karno selamat bergabung. Hendra, Rudi Harun selamat bergabung. WMJ selamat bergabung. Mimpi yang indah selamat bergabung. Nunu, Solihin Prabu, Nizam, ini juga ulang loh, ini telat terus. Cerita dilanjut terus. Nanti kita baca komentar atau sepaan, kita baca ulang. Jadi ikan giling glung, ikan giling nyan je. Dah. Jadi setelah Nabi Adam menerima wahyu perintah Allah untuk kedua anaknya ini, syed asli dan syed palsu, untuk mencari anak kunci pintu surga ini. Kemudian dipanggil kedua ananda ini oleh Nabiullah Adam untuk mencari anak kunci. Jadi syed asli berguru kepada urung malim, sedangkan syed palsu berguru kepada ayahnya. Ya, berguru kepada ayahnya. Hingga ya ayahnya iblis berarti. Secara syed palsu. Kemudian syed asli berguru dia kepada gurunya. Sampai di gurunya itu, gurunya bertanya, apa lagi yang menjadi tugas tanggung jawabmu kali ini? Saya diperintahkan oleh ayah anda untuk mencari anak kunci pintu-pintu surga. Karena pintu-pintu surga itu kan ada kunci untuk kita buka. Kemudian
Syed palsu juga demikian. Dia berguru kepada iblis, apalagi yang diperintahkan oleh Adam. Kali ini saya diperintah oleh Nabiullah Adam untuk mencari anak kunci pintu surga. Nah, kemudian Tengku Malim tadi bercerita bahwa anak kunci pintu surga yang kamu maksud itu adalah ayahmu sendiri, yaitu Nabiullah Adam. Kemudian Syed asli bingung. Maksud Gure apa? Anak kunci pintu surga itu, tingkatan-tingkatan surga itu ayahku sendiri. Nah, ini kan cerita syariat Nabiullah Adam, sejarah Nabiullah Adam. Nah, bisa Tuan Guru perjelas? Bisa. Kemudian Tuan Guru berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Nabi Adam Nabiullah. Nah, itu syariat Nabiullah Adam, syahadatnya masa itu. Ini sejarah yang saya dengar demikian. Itu guru anak kuncinya, ya. Pulanglah. Kamu sudah dapat berarti anak kunci pintu surga. Beda halnya dengan Syed palsu. Di saat Syed palsu berguru kepada gurunya iblis gurunya, iblis berkata, apa yang diperintahkan oleh Adam kepadamu? Untuk mencari, mengetahui anak kunci untuk membuka pintu-pintu surga itu. Ya, alhamdulillah. Gure saya merpati putih duli. Ya, bagus. Mantap. Yang namanya bela diri itu semuanya bagus. Selamat bergabung Papi 72. Hormat Gure Papi, ya. Semua bela diri itu bagus, ya. Nah, untuk prestasi, ya. Untuk mendidik generasi sehat bugar, kan? Nah, berani, sehat, kan? Jelas. Kemudian iblis berkata, tidak ada anak kunci pintu surga itu. Karena iblis nggak mau mengakui. Ya kan? Kalau mengakui, berarti nggak terusir dia dari surga. Kan itu nggak mau dia sujud kepada Adam sesuai perintah Allah. Nah kan? Kalau iblis mau menceritakan anak kunci pintu surga, berarti dia sudah mengakui kelebihan Adam. Ya kan? Nah, dia nggak mau mengakui. Kalau dia mengakui, jelas dia sudah mengatakan anak kunci untuk membuka pintu-pintu surga itu adalah asyhadu alla ilaha illallah Adam Nabiullah. Nah, berarti dia sudah mengaku. Enggak mau dia mengaku, makanya dia mengatakan kepada anaknya, tidak ada kunci pintu surga itu. Nah, jadi singkat cerita, pulanglah mereka ke rumah Adam, ke rumah mereka masing-masing, ke rumah mereka. Sampai di sana, Nabi Adam dari jauh sudah melihat dari cara langkah orang yang kecewa dengan orang yang berhasil, kan beda dia. Cara berjalan saja beda. Sama lagi tanya uji urang lepeng dengan urang hanapeng. Ya, bak cara ajak mendang beda. Kan ya? Urang lepeng tu berdaya sang gagah gitu kan. Ya, ule-ule tanya kadang-kadang lekem tu. Tapi mi urang hanapeng, ya, kurang pede. Memang mi dah kalau ada lagi kan. Ada lagi kan. Gure dulu kita satu perguruan Pak Saleh. Dia pakai, oh benar, beruang hitam. Ya, beruang hitam. Papi, catat nomor saya. 081269688849. Udah benar itu, alhamdulillah itu almarhum ya. Udah almarhum ya. Saya lama juga mencari Gure dulu itu. Ya, setelah Pak Saleh kita gabung ke Pak Bahtiar dulu. Gure Bahtiar juga udah almarhum. Papi 72 catat nomor saya. Udah betul itu. Kok di nomor HP WA nomor saya 0812 69688849. Ya, ini udah ketemu dengan
sama-sama murid dulu kan, tapi sudah sangat lama di Guru Gajah Ketapang 2 dulu. Ya, saya dulu di situ lama. Jadi singkat cerita, dari kejauhan Nabiullah Adam sudah bisa melihat mana anaknya yang asli, mana anaknya yang palsu. Nabi Syed asli dengan Nabi Syed palsu. Karena dari cara mereka berjalan dari jauh, Nabiullah Adam sudah tahu mana orang yang puas mendapat satu ilmu dengan yang kurang puas. Kan nampak dia. Nanti gure PK sayanya Pak. Anjir loh. Hah? Anjir loh. Apa anjir loh? Mata mengunci. Yo, Masih terkunci. masih terkunci. Belum bisa PK. Belum bisa PK. Belum bisa PK, masih terkunci, bro. Masih terkunci. Ya, udah benar itu. Kita satu perguruan dulu dengan Pak Saleh kan. Almarhum kan. Cuma udah sangat lama ya. Nih, Pelanggaran apa? Informasi pribadi, yo lu mau HP. Anjir. ya. Anjir lah. Anjir. Oke, baik. Waalaikumsalam, Master Raja. Nyo ulun tua Raja Nagaraya. Hadir. Ya, alhamdulillah. Master Raja. Salam silat nangro dia sabi patriot. Ya. Jadi setelah dunia jiwa raga, setelah Nabiullah Adam melihat dari kejauhan mana yang sudah dapat kunci rahasia, anak kunci untuk buka pintu surga yang diperintahkan kepada dua orang putranya itu, Nabi Syed asli dan Syed palsu. Kemudian Firman Boy, selamat bergabung. Kemudian datang mereka berdua Ananda ini yang Syed asli dan Syed palsu. Bagaimana sudah dapat anak kunci untuk buka pintu surga itu? Kemudian dengan bangga Syed asli mengatakan bahwa ternyata guruku mengatakan bahwa anak kunci yang membuka pintu surga, untuk membuka pintu surga itu adalah engkau wahai anda. Nah, ibu gali Syed asli. Kiban maksud jihlo. Yang kedua ni anda, anak kunci yang membuka pintu surganya, pintu-pintu surganya. Ciputrang. Ya, sesuai dengan perintah guru, maka Syed asli mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah Nabiullah Adam Nabiullah. Itu syariat masa Nabiullah Adam. Menalun dengan cerita dari nek tu wawai. Kemudian Syed palsu, gurunya itu iblis, tak mau mengakui. Salam silat nanggro ngan melihat tapi patriot. Ya, dengur aja. Kemudian ternyata Nabiullah Adam sangat bahagia, sudah menemukan, sudah bisa membedakan mana anak asli dan mana anak palsu. Sedangkan Syed palsu kecewa. Kecewa sama seperti kecewa Tihawa dulu sewaktu melihat kenyataan bahwa dalam guci yang lahir seorang anak manusia itu ternyata dalam guci Adam. Kemudian boleh aku gorengin pempek kapal selam. Amin. Semoga yang ada di room ini diberi kesehatan. Amin. Ya. Kemudian Syed palsu dengan kecewa dia kembali kepada ayahnya, yaitu iblis. Sedangkan Syed asli diajarkan dengan Nabiullah Adam sesuai dengan syariat masa itu, dengan ilmu-ilmu pengetahuan termasuk ilmu bela diri, dengan ilmu bela diri yang lengkap. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabiullah Adam diajarkan kepada anaknya Syed asli. Kemudian Syed palsu kecewa dia.
kecewa, iri dia waktu pulang kepada ayahandanya, balik kepada ayahandanya yaitu iblis. Dia mengatakan, aku sangat kecewa, aku sedih. Kenapa engkau sedih? Karena aku melihat syed asli diajarkan oleh ayahanda Adam itu dengan segala macam seluk-beluk ilmu pengetahuan, termasuk ilmu bela diri diajarkan oleh Nabiullah Adam. Sedangkan aku, karena Adam sudah tahu aku ini adalah syed palsu, dia tidak mau lagi mengajari aku apa-apa pun, tidak mau diajari. Nah, dalam kekecewaan syed palsu, iblis berkata, engkau tidak usah khawatir, engkau tidak usah kecewa, engkau tidak usah iri. Akan kuajarkan kepadamu semua ilmu-ilmu yang aku miliki, sama persis nanti, beda-beda tipis dengan yang diajarkan oleh Nabiullah, oleh Adam. Jadi semua ilmu, kita kan bersumber kan, ujungnya kita nih kan kepada Nabiullah Adam, kan? Sedangkan Nabi terakhir kita Rasulullah kan, itu garis turunannya begitu. Jadi ilmu yang kita dapat hari ini adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan syed palsu, menurut sejarah yang saya dapat zaman dulu dengan nenek saya, syed palsu itu jatuhnya ke negeri India. Makanya di negeri India itu banyak juga bela diri, banyak juga ilmu sihir. Kemudian dia hijrah lagi ke negeri Cina, negeri mata sipit. Makanya dalam perjalanan kita lihat kan, ini khusus yang spiritualitas nih, kita bahas sedikit kan. Kan ada apa namanya itu raja Islam juga mengenal raja kan. Kan ada yang raja simbol-simbol huruf hijaiyah, ya kan? Huruf hijaiyah untuk penglaris, untuk apa, untuk benteng pertahanan. Kalau kita tempel itu kan, kita lihat dengan Cina punya, dengan India punya, itu tidak jauh beda. Berarti itu yang syed palsu, tidak jauh beda. Kalau jeli kita lihat tidak jauh beda. Begitu ceritanya. Di situ inilah sejarah lahirnya bela diri ke dalam dunia. Demikian sejarah yang kita dapat. Saya catat dulu dengan orang-orang tua. Mungkin nanti ada guru-guru lain yang bisa memperjelas lagi tentang sejarah ini kan, karena sejarah ini dia kan banyak versi, banyak sekali versi. Alhamdulillah ya. Sedikit Abu, tadi Abu bilang syed palsu berhijrah ke India dan ke Asia, sedangkan syed asli itu hijrah apa ikut Nabiullah Adam itu sendiri tadi? Ikut Nabiullah Adam. Kemudian seluruh ilmu yang dimiliki oleh Adam diwariskan kepada syed asli. Syed asli itu dia punya anak juga lagi. Tapi ini syed ini, Nabi Syed alaihissalam ini bukan, menurut ada orang yang mengatakan orang alim bukan salah seorang nabi yang wajib kita ketahui. Makanya tidak ada di 25 orang nabi. Tapi kalau sejarah yang saya baca juga di dalam Kisasul Anbiya Ibnu Katsir, itu terbahas tentang Nabi Syed alaihissalam. Ya, insyaallah. Demikian. Sedangkan yang syed palsu itu menyebar, yang asli apa tidak menyebar. Karena yang syed palsu dari menyebar ke India, ke Cina. Menyebar ilmunya disebar. Ilmu yang bersumber dari iblis. Ya. Sedangkan syed asli juga demikian. Mengajarkan ilmu-ilmu yang baik-baik, yang bagus. Ya. Yang tidak mensyirikkan Allah. Demikian. Karena itu kan jalur Nabiullah Adam. Sifat spiritual ya masa Nabiullah Adam, apa semacam mantra
yang diturunkan ataupun gerakan-gerakan ataupun ada simbol perlawanan sendiri itu di antara dua sheet, bagaimana? Kalau menurut sejarah yang kita lihat ini, yang saya dengar dulu, yang saya catat, berarti terjadi jauh sekali perbedaan antara alirannya iblis dengan alirannya Nabiullah Adam, kan? Kalau alirannya iblis, dia kan lebih kepada ilmu-ilmu yang tidak tidak mengarah kepada keesaan Allah, mengesahkan Allah, kan? Menyekutukan Allah. Sedangkan aliran yang Nabiullah Adam ya jelas ya, seperti sekarang ini yang dimiliki oleh orang-orang yang taat, kan? Seperti itu perbedaannya. Oke Abu, kita baca komentar bagi kawan-kawan kita yang sudah masuk ke live TikTok. Silakan mungkin ada pertanyaan dijawab oleh Abu sendiri untuk kepastiannya atau penjelasannya secara rinci yang masih abu-abu di kalangan saudara kita yang ikut berpartisipasi pada malam ini, karena kita mengupas sejarah, banyak versi sejarah. Ya, ada banyak versi. Ada banyak versi sejarah. Kadang-kadang ada kawan kita yang lebih lagi mengerti. Ya. Kita patut hargai. Silakan membaca komentar-komentar kawan-kawan kita di seluruh Nusantara. Ya, ini cerita Anda dong Pak, cerita lahirnya Anda dong Pak. Oke, kita masuk ke episode senang nih dah lihat live-nya Abu Hendra Mekar ya. Siap Abu, salam warahmatullahi semua ya. Ke sesi tanya jawab. Bahasa Aceh Abu, salut Telenegro. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanya langsung biar dijawab langsung. Tentang sejarah tadi atau sejarah tentang bela diri tradisional boleh. Jadi apa yang jangan lari dari tema malam ini. Get Bure Bahtiar Ketapang kita pernah latihan. Luar biasa Papi, benar. Ya, di belakang TVRI dulu kan. Ya almarhum di belakang TVRI.